baik, kita akan membahas tentang materi kewenangan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pada kesempatan pada hari ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa Indonesia menganut sistem presidensial ya, di mana kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seorang presiden memegang dua kendali sekaligus, berbeda dengan sistem parlementer ya. Berikut merupakan kewenangan Presiden RI menurut UUD 1945 Indonesia tahun 1945. Yang pertama, sebagai kepala negara ada 10 kewenangan. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 1. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR, pasal 11 ayat 2. Menyatakan keadaan bahaya, pasal 12. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13 ayat 1 dan 2. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 13 ayat 3. Kemudian selanjutnya ada 3 lagi, yaitu memberikan gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, pasal 14 ayat 1. Memberi amnesti abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, pasal 4 ayat 2. Dan yang terakhir, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang, pasal 15. Nah, untuk penjelasan dari yang pertama, gerasi merupakan tindakan meniadakan hukum yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang. Sedangkan untuk rehabilitasi, yaitu tindakan mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah. Untuk setelahnya yaitu amnesti, yaitu suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Sedangkan yang terakhir yaitu abolisi, merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara di mana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Jadi ini ada 4 kewenangan presiden ya, yang secara umum memiliki hak yang istimewa, dan biasanya ini sering keluar ya, antara gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Selanjutnya yaitu syarat untuk kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1. Kemudian yang kedua, mengajukan rancangan umum undang-undang kepada DPR, menetapkan peraturan pemerintah, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat pertimbangan kepada presiden, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, dan membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU. Nomor 7, menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kepentingan atau kegentingan yang memaksa, pasal 22 ayat 1. Mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui DPR. Yang ke-11, mengangkat dan memperhatikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR, pasal 24B ayat 3. Mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Yang terakhir ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat pencalonan presiden. Menurut UUD 45, syarat menjadi wakil presiden dan presiden diatur dalam pasal 6. Yang pertama, pasal 6. Calon presiden dan calon wakil presiden harus orang warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Sedangkan syarat yang kedua yaitu syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Kemudian yang kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik beserta pemilu sebelum dilaksanakan pemilu itu sendiri. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperbolehkan suara terbanyak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Untuk syarat selanjutnya yaitu menurut UU nomor 7 tahun 2017. Nah, ini ada cukup banyak ketentuannya. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, merupakan WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Kemudian, suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah WNI. Keempat, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan terbebas dari narkotika. Bertempat tinggal di wilayah NKRI, telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, tidak sedang dilakukan pailit dalam keputusan pengadilan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Selanjutnya, yang ke-11, tidak sedang dicalonkan menjadi anggota DPR, DPD atau DPRD, terdaftar sebagai pemilih, memiliki NPWP, dan teratur melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib orang pribadi. Yang ke-14, belum pernah menjabat sebagai presiden dan atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam periode yang sama. Setia kepada Pancasila, UUD, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Berusia paling rendah 40 tahun. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejurusan, madrasah aliyah kejurusan, atau sekolah lain sederajat. Kemudian bukan bekas anggota organisasi Partai Komunis Indonesia atau organisasi yang terlarang atau terlibat langsung dalam G13 PKI. Yang terakhir, memiliki visi misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan NKRI. Nah, demikian tadi persyaratan pencalonan presiden menurut UU nomor 7 tahun 2017. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini menjadi tambahan wawasan bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share jika teman merasa video ini bermanfaat, dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.